Di semester ini kita akan belajar pengantar kitab suci Perjanjian Lama. Hanya pengantar saja ya. Pertama-tama kita tahu bahwa kitab suci kita itu namanya adalah Alkitab. Nama Alkitab ini sebenarnya bukan nama umum, maksudnya tidak seluruh dunia menggunakan kata Alkitab untuk memberi nama kitab suci yang digunakan oleh Gereja Katolik. Khusus di Indonesia, nama kitab sucinya adalah Alkitab. Dan khusus untuk Gereja Katolik, nama kitab sucinya adalah Alkitab Deuterokanonika. Ini dia Alkitab Deuterokanonika. Maka diharapkan kita setiap kali menghadiri pelajaran tentang Alkitab, pengantar kitab suci Perjanjian Lama juga, kita diharapkan membawa kitab suci Alkitab Deuterokanonika terbitan dari LAI, Jakarta Lembaga Alkitab Indonesia, tahun 1974 atau yang lain. Lalu ada buku, kalau kalian mau baca, buku karangan dari Bartold Anton Parera, Alkitab dan Ketanahannya, terbitan dari Canisius, Yogyakarta, tahun 2009, khususnya halaman 15-32. Ini Alkitab yang di Indonesia, kitab suci yang di Indonesia namanya Alkitab. Tapi ada dua versi terbitan. Yang Alkitab begini saja, yang begini ini, lalu capnya bulat. Tulisannya hanya Alkitab begitu saja. Versi kedua itu Alkitab ada tambahan Deuterokanonika, lalu capnya agak lonjong. Nanti kita akan lihat seperti apa capnya. Yang jelas kita tahu bahwa di Indonesia ada dua macam terbitan Alkitab. Ini dua macam itu. Alkitab dengan capnya bulat, lalu Alkitab Deuterokanonika dengan capnya lonjong. Sekarang silakan kalian cek Alkitab kalian masing-masing, versi yang mana yang kalian punya. Apakah Alkitab begini saja, lalu ininya bulat capnya, atau Alkitab Deuterokanonika dan capnya agak lonjong begini. Capnya ini seperti ini. Yang cap bulat tadi, logonya, cap atau logo, itu ada tulisan Lembaga Alkitab Indonesia, lalu ada gambar kitab suci, buku, lalu ada gambar sinar di sini. Nah, ini adalah logonya Lembaga Alkitab Indonesia miliknya gereja-gereja Protestan. Sedangkan yang satu, yang agak lonjong tadi, logonya seperti ini, lebih besar lagi. Tulisannya Lembaga Biblika. Karena di Indonesia, maka seringkali disebut LBI, Lembaga Biblika Indonesia. Sedangkan yang satunya itu LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. LAI adalah lembaga gereja-gereja Protestan, sedangkan LBI adalah lembaga miliknya gereja Katolik. LAI gambarnya sederhana dalam logo itu, sedangkan LBI memiliki gambar yang lebih kompleks. Di sini ada semacam pohon dengan daun. Daunnya 3 ya.
Sepertinya ini seperti daun zaitun. Apa itu daun zaitun? Zaitun itu adalah simbol perdamaian. 3 bisa menyimbolkan Trinitas, Tritunggal. Lalu di sini juga ada 3 kaki dian atau kandelar. Lalu ada terang cahaya. Yesus adalah terang dunia. Nah, Yesus yang adalah terang dunia ini disaksikan secara rekaman atau dituliskan kesaksiannya, rencana kedatangannya, hidupnya, dan juga pewartaan tentang Yesus ini di dalam kitab suci, buku ini. Lalu perlu dihayati dalam hidup sehari-hari. Apa itu penghayatannya? Hidup di dalam semangat salib Kristus, yaitu melayani sesama, menyembah Tuhan dengan cara melayani sesama, mencintai Allah dan mencintai sesama tidak terlepaskan. Kira-kira ini yang menjadi logo, makna dari logo LPI ini. Jadi kita diundang untuk masuk ke dalam persekutuan Allah Tritunggal yang kemudian menjadi nyata di dalam Kristus yang adalah cahaya dunia yang direkam di dalam kitab suci. Setelah kita memahami apa yang dinyatakan di dalam kitab suci, kita menghayati dalam hidup dan mewartakan salib Kristus di dalam hidup kita, melayani sesama, dan dengan melayani sesama ini kita melayani Tuhan. Itu kira-kira. Nah, kita menggunakan, Gereja Katolik menggunakan Alkitab atau kitab suci yang namanya adalah Deuterokanonika, dan logonya adalah logo seperti ini, LBI, Lembaga Biblika. Kalian cek kitab suci kalian masing-masing. Kalau kitab sucinya sudah pertama-tama ada tulisan Deuterokanonika, lalu capnya lonjong, maka jelas itu adalah Alkitab yang kita punya. Tapi kalau tidak ada tulisnya Deuterokanonika, tidak ada capnya lonjong, kita perlu lebih meneliti lagi. Kita buka dalamnya. Mungkin di dalamnya ada capnya yang seperti ini. Capnya putih biasanya. Jadi hitam putih. Kalau ini kan hitam, backgroundnya hitam, tulisannya putih. Biasanya tulisannya hitam, backgroundnya putih. Kalaupun di dalamnya tidak ada tulisan Alkitab Deuterokanonika dan tidak ada logonya seperti ini, kalian cek apakah di dalamnya, di dalam daftar isi itu ada daftar isi bagian pertama adalah bagian Perjanjian Lama, lalu yang kedua bagian Deuterokanonika, dan ketiga bagian Perjanjian Baru. Kalau 3 bagian itu ada, maka itulah Alkitab yang kita gunakan, yang Gereja Katolik gunakan. Lalu mengapa kita orang Indonesia itu menyebut kitab sucinya itu dengan sebutan Alkitab? Kenapa? Rupanya kata Alkitab ini berasal dari bahasa Arab, dari artikel al dan dari kata kitab. Kitab itu artinya adalah buku. Dengan artikel, sesuatu kalau diberi artikel itu berarti unik, tertentu, tidak ada yang lain, tidak ada duanya. Misalnya saya menyebut dengan artikel manusia. Manusia itu tanpa artikel ya, jadi itu umum manusia siapa saja. Tetapi kalau saya mengatakan sang manusia, ini berarti ada sesuatu yang khusus. Manusia yang khusus atau si manusia itu, nah itu berarti menunjuk pada
sesuatu yang khusus yang tidak ada yang lain. Begitu. Jadi dengan mengatakan Alkitab berarti buku yang khusus atau sang buku atau buku itu. Atau dalam bahasa Inggris bisa dikatakan the book. Mengapa kita menggunakan istilah yang berasal dari bahasa Arab? Tentu saja ini berkaitan dengan kita sedang hidup dan berada di Indonesia. Di Indonesia ini banyak sekali bahasa yang diserap dari bahasa Arab, bahasa Indonesia ya. Banyak sekali yang berasal dari bahasa Arab. Misalnya kalimat itu juga berasal dari bahasa Arab. Hadirin, hadirot, nah itu adalah bahasa Arab. Salam, alaikum, nah itu adalah bahasa Arab. Umi, abi, meskipun itu belum masuk ke dalam ranah bahasa baku, bahasa Indonesia, tetapi umum digunakan di Indonesia. Jadi orang Indonesia sangat familiar atau sangat memiliki respek terhadap bahasa Arab. Oleh karena itu, banyak bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nama hari itu juga diserap dari bahasa Arab ya. Senin, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu juga banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Karena itu adalah nama angka. Faitum satu isnaini, dua salah satu, tiga arba'atun, empat. Itu adalah bahasa Arab yang kemudian menjadi nama-nama hari di dalam bahasa Indonesia. Soalnya kalau dalam bahasa Inggris nama hari itu beda. Minggu itu namanya adalah Sunday kan. Senin itu Monday. Sunday itu berarti harinya matahari. Monday itu harinya bulan. Lalu Selasa Thursday, Tuesday, Thursday, Wednesday. Beda kan? Tapi kita menggunakan bahasa Arab, merujuk ke bahasa Arab di dalam memberi nama hari. Lihat bahwa di Indonesia bahasa Arab menjadi rujukan. Orang Indonesia menaruh respek kepada bahasa Arab. Oleh karena itu kita memberi nama kitab suci yang kita miliki, yang kita beri respek kitab suci ini dengan merujuk kepada bahasa yang di Indonesia juga itu memiliki respek. Selain itu, kitab suci yang kita punya ini sebenarnya juga sudah disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi rupanya semasa Nabi Muhammad hidup di Arab sana, sudah ada di sana orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi yang hidup bersama-sama di sana, dan mereka juga hidup dari kitab suci. Dari kitab suci yang mereka punya. Dan mungkin mereka menyebut kitab suci ini juga dengan sebutan Alkitab. Itu bisa kita lihat buktinya di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran juga beberapa kali, tidak hanya sekali, itu menyebutkan nama Alkitab yang memang merujuk pada kitab suci yang digunakan oleh orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi yang waktu itu berada di Arab semasa Nabi Muhammad hidup. Salah satu contoh adalah yang digunakan di dalam Al-Quranul Karim, surat Ali Imran atau surat ketiga
ayat 64. Ini bagaimana? Ini Al-Qur'annya. Lihat bahwa Al-Qur'an itu begitu diberi respect ya, taruh di tempat yang bagus dan tidak boleh ditaruh di tempat yang tidak terhormat. Lalu tulisannya pun dikasih hiasan. Dan tulisannya dibuat semacam kaligrafi, dibuat seindah mungkin. Di bahasa ini sungguh-sungguh diberi tempat yang layak sebagai tempat kehormatan. Nah, ini dia surat Ali Imran ayat 64 itu. Bunyinya begini, Kul ya ahlal kitabi ta'awa illa kalimatin jawain bainana wa bainakum, dan seterusnya. Saya sudah lupa membacanya bagaimana dengan huruf Arab. Itu kita bisa lihat ada transliterasinya. Jadi tulisan Arab begini, lalu di huruf Latinnya. Nah, seperti ini. Yang paling penting adalah di sini. Lihat di sini ada Al-Kitab. Lihat. Al-Kitab. Inilah yang kita gunakan untuk menyebut kitab suci yang kita gunakan. Khusus untuk di Indonesia disebut Alkitab, diambil dari bahasa Arab dan sudah digunakan, sudah ada penggunaannya di dalam kitab suci Al-Quran. Kita menggunakan saja apa yang sudah ada, yang sudah disebutkan di sana. Jadi artinya ini. Jadi ahlal kitab itu artinya ahli-ahli kitab, ahli-ahli buku. Lalu bukunya itu disebut Alkitab. Penyebutan inilah yang sampai sekarang kita gunakan di Indonesia. Itulah asal-usul mengapa kita orang Indonesia menyebut kitab suci sebagai Alkitab. Jangan harap bahwa di luar negeri orang menyebutnya sebagai Alkitab ya. Di orang negeri-negeri yang berbahasa Inggris menyebutnya dengan Bible. Tulisannya B-I-B-L-E, Bible, atau dibaca Bible. Karena ini adalah suci, maka disebut Holy Bible. Dari mana sebutan Bible tadi? Dari kitab suci sendiri. Secara khusus kita bisa temukan di surat Rasul Paulus, surat kedua kepada Timotius bab 4 ayat 13. Kalau kita mau menghafalkan gampang. Ini ada 2, 4, 1, 3. 1, 2, 3, 4. 2 Timotius 4 ayat 13. Aslinya ini surat ini ditulis dalam bahasa Yunani ya. Inilah bahasa Yunani. Bunyinya begini. Bahasa Yunani itu ada lagunya ya. Kalau ada ini namanya lagu atau intonasi. Kalau corek turun begini bunyinya A. Kalau corek naik begini bunyinya A. Saya bacakan. Ton pailonen hon apelipon entroadi para karpo erkomenos pere ke ta biblia. Ini dia kata ta biblia. Lihat ini ada coret turun berarti ta. Kalau ini coret naik berarti biblia, ya naik. Kata ta biblia ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kitab-kitab. Dengan bahasa Ibrani dikatakan sebagai Hasefarim, yang artinya memang kitab-kitab. Jadi kata Holy Bible itu asal usulnya dari bahasa Yunani ta biblia ini, yang artinya adalah kitab-kitab. Sama ya, berarti lebih dari satu.
Nah, bahasa Yunani ta Biblia ini kemudian diserap ke dalam bahasa Latin Biblia. Tapi di dalam bahasa Latin, kata Biblia itu mengandung pengertian yang tunggal. Jadi kitab gitu aja. Kalau dalam bahasa Yunani, ta Biblia itu artinya kitab-kitab. Kalau dalam bahasa Latin artinya kitab, begitu saja. Nah, mengapa di dalam bahasa Yunani kitab suci itu disebut ta Biblia? Rupanya ini berkaitan dengan sejarah tempat untuk menulis kitab suci itu. Kitab suci waktu itu ditulis pada serat papirus. Nah, serat papirus ini kebanyakan dihasilkan di kota namanya Biblos yang terletak di sebelah utara Israel. Kata Biblos ini digunakan untuk menyebut serat papirus tempat untuk menulis kitab itu. Nah, ini dia kota Biblos. Ini adalah peta Timur Tengah sana. Jadi kota Biblos itu adalah kota yang terdapat di Timur Tengah. Ini adalah Mesir. Ini Sinai. Ini sekarang Turki. Ini Irak. Ini Iran. Di sini Arab. Di sini Yordania. Di sini Lebanon. Ini adalah Israel di sini. Lalu di sini ada jalur Gaza, otoritas Palestina. Di sini juga otoritas Palestina. Ini Yerusalem, Jericho. Lalu di sini ada satu kota yang diberi nama Biblos. Nah, di kota ini dihasilkan serat-serat papirus. Serat papirus itu apa sih? Serat papirus itu adalah tempat untuk media untuk menulis atau menggambar atau melukis yang dibuat dari serat pohon. Di pohon itu akan saya tunjukkan ya. Itu pohon papirus. Pohon itu dipotong-potong sesuai dengan ukurannya, kemudian dikuliti. Setelah dikuliti, kemudian diiris-iris. Ya, diiris-iris begitu. Tipis-tipis ya, diiris-iris. Nah, diiris-iris itu kalau itu masih kurang kokoh ya, kurang kuat, gampang patah. Kalau dibiarkan, nah itu kan gampang patah. Kalau hanya diiris-iris saja. Maka sebelum diproses selanjutnya, perlu digiling seperti itu, dipipihkan. Dengan dipipihkan itu, maka akan lebih kuat, tidak gampang putus kalau ditarik-tarik. Jadi dipipihkan dengan menggunakan giling seperti itu. Nah, itu kan sudah tidak gampang patah lagi. Setelah itu direndam seperti itu. Nah, itu dianyam seperti itu. Sampai agak banyak ya. Banyaknya itu ya pokoknya menyerupai kertas gitu. Setelah itu, setelah anyamannya cukup banyak, persegi panjang, kemudian ditaruh di tindih, kemudian dipres di mesin seperti itu. Nah, dipres lalu ditunggu beberapa saat menjadi kering dan jadilah media yang disebut sebagai papirus. Seperti ini, itulah papirus.
jadinya seperti ini. Nah, media yang disebut papirus ini bisa digunakan untuk melukis, untuk menggambar, dan juga untuk menulis. Zaman dulu sebelum kertas ditemukan, kitab suci juga ditulis di serat papirus ini. Papirus artinya baby skin ya. Jadi kulit bayi. Papirus, kulit bayi ya, seperti kulit bayi. Kelihatan anyamannya ya, kalau kita terawang di matahari kelihatan anyamannya itu. Itulah yang kemudian digunakan untuk menulis kitab suci. Dan itu banyak dihasilkan di kota Biblos itu. Nah, dari sana kemudian diekspor ke Mesir. Diekspor ke sini. Di Mesir inilah serat-serat papirus itu digunakan untuk menulis kitab Sabda Tuhan. Lalu karena tulisan ini ditulis di serat-serat papirus yang dihasilkan di Biblos, lalu disebut sebagai Bible atau Bible, Biblia, kitab-kitab itu. Begitu sejarahnya mengapa kitab suci kita disebut Holy Bible atau disebut Bible, dan mengapa di Indonesia disebut Alkitab. Nah, penyebutan Alkitab di dalam bahasa Indonesia itu sangat tepat kalau dilihat dari maknanya. Mengapa? Karena kata Alkitab itu artinya sang buku. Sang buku itu artinya buku yang tidak ada duanya. Buku yang unik begitu. Dan kalau ada sesuatu yang tidak ada duanya, itulah unik. Seperti kita ini kan tidak ada duanya. Saya ini di seluruh dunia ditemukan ya hanya dalam diri saya. Anda, kalian masing-masing juga unik. Tidak ada duanya. Tidak ada orang yang sama persis dengan kita masing-masing. Oleh karena itu, setiap manusia disebut unik. Jadi, makanya diberi nama. Karena kita sungguh-sungguh unik. Mungkin ada yang namanya sama, tetapi tetap sebagai individu setiap manusia unik. Nama Yesus itu juga bukan hanya satu. Tapi Yesus yang kita sembah, yang kita akui sebagai Mesias hanya satu. Yesus dari Nazaret yang disalibkan. Nah, itu dia hanya satu. Nah, kata kitab itu banyak, kitab itu banyak. Saya punya kitab, kalian punya kitab, di perpustakaan itu banyak sekali kitab. Tetapi kalau mengatakan Alkitab, maka hanya satu, yaitu kitab suci yang digunakan oleh orang Kristen. Sebutan itu ada di Indonesia, dan maknanya adalah buku yang unik. Dan memang Alkitab kita itu memang buku yang unik, satu-satunya buku yang unik. Di mana keunikannya? Di sini saya sudah masukkan, di sini ada beberapa keunikan, masih banyak keunikan yang lain, tapi paling kurang di sini hal-hal yang menonjol yang tidak akan ditemukan di dalam kitab-kitab yang lain. Pertama, banyak buku dan surat di dalamnya. Ini dia gambarannya. Ini adalah gambaran Alkitab yang kita punya. Sehingga seringkali kitab suci itu disebut sebagai perpustakaan kecil, karena memang banyak buku yang ada di dalamnya. Kumpulan buku dan juga kumpulan surat. Kumpulannya di sini misalnya ada kumpulan Perjanjian Lama di sini. Lalu ada kumpulan Perjanjian Baru. Ini kalau di bahasa Italia ya, Antico Testamento, itu artinya Perjanjian Lama. Lalu ini Nuovo Testamento, itu artinya Perjanjian Baru. Perjanjian Lama pun ada banyak kitab, ada banyak buku, dan dibedakan menjadi ada 5 kitab paling atas itu disebut Pentateuko atau Pentateuch atau
kitab Taurat, 5 gulungan kitab Musa. Itu sudah ada 5 buku. Lalu ada libri storici, itu artinya buku-buku sejarah. Ini ada 16 buku, ada 16 kitab. Lalu ada Sapientiali, itu adalah kitab-kitab yang bersifat wejangan kebijaksanaan. Itu ada 7 kitab. Jadi ini ada 5, ini 16, lalu ini ada 7 kitab. Lalu ada kitab nabi-nabi. Kitab nabi-nabi ini ada 18 kitab. Ada nabi besar dan ada nabi kecil. Nabi besar ada 6, nabi kecil ada 12. Jadi jumlah seluruhnya 16. Sehingga perjanjian lama saja ada 46 ya. Perjanjian lama saja ada 46 buku, 46 kitab. Ditambah lagi perjanjian baru. Perjanjian baru ada 4 Injil, lalu ada 1 kisah para rasul, buku sejarah, ada 21 surat, 13 adalah surat Rasul Paulus, 1 surat Ibrani atau khotbah Alkitabiah, lalu ada 7 surat Katolik, lalu di sini terakhir adalah 1 kitab Wahyu Apokaliptik. Surat Paulus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 surat Paulus. 1 surat kepada orang Ibrani. Dulu surat kepada orang Ibrani ini dikira juga ditulis oleh Paulus, tapi sekarang tidak lagi. 7 surat Katolik dan 1 surat kepada orang Ibrani. Jadi ada 27 yang perjanjian baru. 64 ditambah 27. Ya. 64 tambah 27. Di sini adalah surat kitab Wahyu. 64 ditambah 27 total baik perjanjian lama maupun perjanjian baru jumlahnya 73 kitab. Lihat bahwa ternyata kitab suci Alkitab itu terdiri dari kumpulan kitab. Jumlahnya 73, kumpulan kitab dan surat. Jumlahnya 73. Unik. Kitab tetapi terdiri dari kitab-kitab. Makanya kalau memberi nama bahasa Yunani tadi, ta Biblia itu kan jamak tepat. Tapi memberi nama Latin juga tepat. Artinya 1. Banyak yang dikumpulkan menjadi 1. Itu dia. Yang kedua, keunikan yang kedua. Bahasa asli yang digunakan untuk menulis Alkitab itu lebih dari 1. Ada yang ditulis bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani, ada yang ditulis bahasa aslinya dalam bahasa Aram, dan ada yang ditulis bahasa aslinya bahasa Yunani. Nah, lihat, ada 1 buku yang ditulis dengan lebih dari 1 bahasa. Itu unik Alkitab, kita punya. Keunikan Alkitab ada di sana. Di mana yang ditulis bahasa Ibrani? Sebagian besar kitab suci Perjanjian Lama ditulis aslinya dalam bahasa Ibrani. Di mana yang ditulis dalam bahasa Yunani? Seluruh kitab suci Perjanjian Baru aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Di mana ditulis dalam bahasa Aram? Perjanjian Baru ada beberapa ungkapan Aram, bahasa Aram misalnya Eloi, Eloi, lama sabachthani, itu adalah ungkapan bahasa Aram. Talita kum itu adalah ungkapan bahasa Aram. Lalu Ephata itu adalah ungkapan bahasa Aram. Perjanjian Baru juga ada beberapa ungkapan bahasa Ibrani yang tidak diterjemahkan, misalnya Rabuni itu dari bahasa Ibrani, artinya guru, ya kan? Tetapi lebih daripada itu, ada
Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Aram, yaitu Kitab Daniel bab 2 ayat 4 sampai bab 6. Itu ditulis aslinya dalam bahasa Aram. Kalau nggak percaya, mari kita lihat Kitab Daniel. Kita buka Kitab Daniel bab 2 ayat 4. Silahkan kalau kalian punya kitab suci, buka Kitab Daniel. Saya akan tunjukkan juga Kitab Daniel. Ini adalah Bible Work. Dalam Bible Work ini terdiri dari kitab-kitab dalam banyak bahasa. Lalu saya bisa mencari Kitab Daniel di sini. Ini ada Daniel. Artinya, ini babnya saya cari bab 2. Lalu saya cari ayat 4. Ayat 4 ada di sini. Ini masih bahasa Indonesia semua ya. Tapi kalau kita baca ayat 4, begini bunyinya. Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja. Lihat, ada dalam kurung dan diberi keterangan dalam bahasa Aram. Nah, ini dia. Maka semua tulisan yang ada di sini terus sampai bab 6 itu adalah tulisan dalam bahasa Aram. Sedangkan itu aslinya ya. Sedangkan yang di sini, yang sebelum ini adalah bahasa Ibrani. Baik, kalau kita baca bab 2 ayat 4 ini, satu ayat ditulis dalam dua bahasa. Bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Mau tahu buktinya? Di sini ada bahasa aslinya. Saya klik saja di sini. Maka akan muncul bahasa aslinya. Ini Daniel bab 2 ayat 1. Saya cari sekarang ayat 4 tadi ya. Di sini. Nah, inilah bahasa aslinya. Kita kecilkan lebih dikit. Kecil lagi. Tidak apa-apa seperti ini ya. Ini bahasa asli. Ini adalah bahasa Ibrani sampai di sini itu masih bahasa Ibrani. Tetapi masuk di sini ini sudah bahasa Aram. Sampai terus-terus di bawahnya. Bahasa Ibrani bunyinya begini. Wayadaberu Akasdim Lamelek Armid. Mereka, orang-orang Kasdim itu maksudnya, berkata Lamelek kepada Raja Armid dalam bahasa Aram. Lalu mulai sekarang, mulai ini, itu sudah bahasa Aram semua. Dan ini dibaca sama seperti huruf-huruf Ibrani, tetapi beda. Gramatikanya beda sedikit, artinya juga banyak yang beda. Misalnya di sini, kalau bahasa Ibrani, Melek itu raja. Tapi di sini, dalam bahasa Aram menjadi Malka. Suku-suku katanya atau huruf-hurufnya masih sama ya, MLK, MLK, tetapi sudah beda. Melek menjadi Malka, La Alamin, La Olam menjadi La Alamin. Hayi itu hiduplah, yang hidup. Amar, Alamma, katakanlah kepada hamba-hambamu ini. Katakanlah mimpi, Halom itu mimpi, kepada hamba-hambamu ini, la abad, abdi, abadeka, abdimu, hambamu, upasra, dan tafsirannya, nyatakanlah tafsirannya. Ya, satu ayat terdiri dari dua bahasa. Kita mau lihat sampai di mana? Lihat di sini. Kalau kita lihat bahasa aslinya, ini semuanya adalah bahasa Aram. Sampai dengan bab ke-6, ini masih bahasa Aramnya. Ini masih bahasa Aram. Malkuta, Kebar, Sitin, Ketahuan. Ini masih bahasa Aram. Nah, nanti bab 7 kembali lagi ke bahasa Ibrani. Ini sudah bahasa Ibrani lagi bab 7. Sedangkan sampai bab 6 adalah bahasa Aram.
Lihat, Alkitab ternyata ditulis dalam lebih dari satu bahasa asli. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Termasuk kitab-kitab yang tidak diakui oleh gereja-gereja Protestan yang disebut sebagai kitab Deuterokanonika itu aslinya juga ditulis dalam bahasa Yunani. Misalnya kitab Tobit, kitab Yudit. Kalau kita lihat di sini nggak ada ya, kitab Tobit, kitab Yudit nggak ada. Makabe juga nggak ada. Tapi kalau kita buka yang versi bahasa Yunani, yang versi bahasa Yunani ini, lihat, klik di sini. Kalau kita lihat, klik di sini, maka akan muncul. Nah, ini dia bahasa Yunaninya, dari Yudit, Tobit, 1 Makabe, 2 Makabe, bahkan ada 4 Makabe. Ini ada kitab baru, ada kitab kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirah, ada semua di sana. Mengapa? Karena memang aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Ini yang saya klik ini adalah bahasa Yunani, maka bisa ditemukan kitab Tobit. Nah, ini ada Tobit. Tetapi kalau kita klik yang bahasa Ibrani, maka tidak akan ketemu kitab Tobit. Ini bahasa Ibrani, maka cari kitab Tobit nggak ada. Lihat, Tobit, Yudit nggak ada. Ini buktinya bahwa kitab suci yang kita miliki ini unik karena ditulis aslinya dalam 3 bahasa aslinya ya. Meskipun di dalamnya juga ada unsur bahasa-bahasa yang bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Aram, bukan bahasa Yunani. Tapi yang jelas kitab suci yang kita miliki unik karena ditulis dalam lebih dari 1 bahasa asli, Ibrani, Aram, dan Yunani. Dan secara otomatis juga penulisnya lebih dari 1, banyak penulisnya karena bukunya juga banyak. Dan seringkali nama penulisnya tidak dicantumkan, tidak disebut. Misalnya kitab Kejadian, siapa penulisnya? Tidak tahu. Keluaran, siapa penulisnya? Tidak disebutkan. Imamat, siapa penulisnya? Tidak disebutkan. Bilangan dan Ulangan, penulisnya juga tidak disebutkan siapa. Tapi tradisi mengimani atau meyakini, mengakui bahwa 5 gulungan kitab Musa ini ditulis oleh Musa atau generasi Musa. Kitab-kitab sejarah Yosua, siapa yang nulis? Yang jelas ditulis siapa penulisnya itu adalah surat-surat Paulus. Di sini dari Paulus. Kadang-kadang Paulus sendiri mengatakan surat ini aku tulis dengan tanganku sendiri. Injil dituliskan ini adalah Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Kisah para Rasul itu diakui ditulis oleh Lukas, penginjil ini. Tapi kebanyakan tidak diketahui siapa penulisnya. Jadi penulisnya banyak. Dan latar belakang penulisnya juga macam-macam. Tentu saja ada orang bijaksana, ada nabi, ada pemimpin, ada hakim, tapi juga ada gembala, ada nelayan. Misalnya Petrus itu adalah nelayan. Ada pelihat, ada sejarawan, banyak macam latar belakang penulisnya. Kadang-kadang tidak dicantumkan nama penulisnya. Keunikan yang keempat, keunikannya juga waktu penulisannya itu panjang sekali, lama sekali. Jenjang waktu penulisannya itu hampir 10 abad. Coba bayangkan, 1 abad itu berapa tahun? 1 abad kan 100 tahun ya. Kalau 10 abad kan berarti 1000 tahun. Jadi kitab ini ditulis menjadi 1 buku itu selama 1000 tahun, bayangkan. Injil saja ditulis ya kurang lebih 50 tahun lah.
Jadi Injil itu ditulis mulai tahun 50-an dan selesai kira-kira tahun 100-an. Injil saja yang hanya 4 ini membutuhkan waktu 50 tahun untuk menulisnya. Lalu kitab-kitab sejarah ini kan ditulis mulai sejak zaman Daud dan Salomo. Waktu itu banyak penulis-penulis kerajaan. Atau waktu zaman pembuangan Daud dan Salomo itu tahun 90-an sebelum Masehi ya. Jadi abad ke-10 sebelum Masehi. Maka ngitungnya di sana. Kalau ngitungnya mulai dari Musa maka lebih lama lagi. Mungkin lebih daripada 15 abad ya. Jadi lihat buku mana yang waktu penulisannya makan waktu sampai 10 abad. Gak ada yang lain kecuali Alkitab. Maka Alkitab ini disebut buku yang unik karena ditulis rentang waktu penulisannya itu begitu lama. Begitu lama. Sangat lama. 10 abad. Belum dihitung sampai Musa. Lalu ragam sastranya pun juga lebih dari satu. Ada prosa, ada puisi, ada cerita, ada hukum, ada nyanyian, dan ada surat. Apa bedanya prosa dan puisi? Umumnya kan kalau buku puisi ya semuanya puisi. Kalau buku prosa ya semuanya prosa. Kalau buku hukum ya semuanya hukum. Misalnya kitab undang-undang hukum pidana, hukum perdata, atau kitab hukum kanonik. Itu kan semuanya hukum, tidak ada prosanya, tidak ada puisi. Aneh kalau menemukan buku kitab undang-undang lalu ada puisinya di sana. Aneh kan? Aneh. Tapi di dalam Alkitab ada itu. Ada hukum, ada puisi, ada cerita, ada nyanyian, ada surat. Kalau nyanyian kan kita temukan di album-album. Harusnya. Tetapi di dalam Alkitab kita, jenis-jenis sastra itu di dalam Alkitab kita ada semua. Prosa, apa itu prosa? Prosa adalah sastra yang bebas ya. Ciri-ciri prosa itu adalah tidak mementingkan susunan bunyi, susunan kata, banyaknya kata. Itu prosa, karangan bebas. Beda dengan puisi. Puisi itu mesti memperhatikan banyaknya suku kata, banyaknya kata, lalu memperhatikan juga susunan bunyi, perubahan bunyi, kesamaan bunyi. Itu puisi. Kalau cerita itu ada alurnya. Ada masalah, ada alur, ada tokoh, ada waktu, dan ada tempat. Kita pandai bercerita ya. Kalau ngumpul-ngumpul langsung bercerita. Oh kemarin aku ketemu dengan seorang postulan. Orang postulan ini masuk ke mall. Lalu ketemu dengan polisi. Dia tidak memakai masker, maka ditangkap oleh petugas di situ dan disuruh memakai masker. Nah, itu lihat. Jadi ada waktunya, kemarin. Lalu ada tokohnya. Aku melihat, ada peristiwa melihat seorang postulan, ada tokoh lagi seorang postulan. Lalu ada masalah. Oh, dia tidak pakai masker. Lalu masalah itu diselesaikan, disuruhlah dia pakai masker dan selesai masalahnya. Itu kira-kira cerita. Cerita itu mengandung alur. Ada masalah, lalu alur sampai selesai. Itulah sastra cerita. Dan itu ada di dalam kitab suci, di dalam Alkitab kita. Ada juga hukum. Misalnya 10 perintah Allah itu adalah hukum. Jangan menyembah berhala, sembahlah Tuhan Allahmu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu misalnya. Hormati ibu bapamu. Jangan membunuh. Jangan berzinah. Jangan bersaksi dusta. Itu adalah jenis sastra hukum. Ciri-cirinya adalah perintah. Lalu kalau perintahnya tidak diikuti akan ada hukuman. Ada juga surat.
Apa ciri-ciri surat itu? Ciri-ciri surat itu adalah ada nama penulisnya, kemudian ada nama yang dituju, kemudian ada salam-salam, lalu ada inti atau tubuh surat. Misalnya kalau kita baca surat Paulus, saya tunjukkan surat Paulus. Mengapa itu disebut surat? Karena memang ada ciri-cirinya. Tak tunjukkan surat Paulus ya pada jemaat di Roma. Ini dia. Lihat di sini ada nama penulisnya, dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Jadi Paulus disebutkan deskripsinya, dideskripsikan gambarannya. Paulus itu siapa? Hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabi dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan seterusnya. Lalu kepada kamu, ayat 7. Ini tujuannya, siapa yang dituju? Yaitu kamu sekalian yang di Roma yang dikasihi. Lalu ada salam. Inilah salamnya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu dia salamnya. Kemudian nanti menjelang akhir bab juga ada salam-salam. Kita buka bab 16. Ada salam-salam lagi di sini. Ini salam semua. Salam juga kepada jemaat. Dari sini, sampaikan salam kepada Priscilla, Aquila. Salam juga kepada jemaat. Salam kepada Maria. Salam kepada Andronikus. Salam kepada Ampliatus. Salam kepada Urbanus. Salam kepada Apeles. Salam kepada Herodion. Salam kepada Trifena dan Trifosa. Salam kepada Rufus. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas. Salam kepada Philo, Logus, dan Julia, Nereus. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Nah, lihat ini. Inilah ciri-ciri sastra surat. Ada salam-salam, ada nama pengirim, ada nama penerimanya. Lalu ada nyanyian. Seperti apa nyanyian itu? Nyanyian itu, ciri-ciri nyanyian itu kadang-kadang romantis ya.